Tapi satu hal, tadi gue menangkap dari jawaban lo. Ada satu yang sebenarnya gue highlight ya. Sekarang tidak semua penyiar memiliki kedisiplinan itu. Hai, ketemu lagi di Obrol-Obrol. Kali ini barengan sama Kemal Mokhtar. Wah, heboh. Harus heboh ya. Biar kelihatan muda gitu kan. Pak, hati-hati sama sendi, Pak. Kita udah tua, Pak. Iya. Tapi anyway, Kemal, baik. Kabar, bro? Baik, sehat. Lu gimana, sehat? Sehat. Tapi sekarang gue udah gak kayak lu lagi, bro. Sorry ya. Udah gak ini lagi ya, bulat lagi ya. Udah berambut sekarang ya, udah gondrong. Bukan masalah bulat. Gue udah gak kayak lu lagi, bro. Apa, botak? Wih, sombong udah berambut. Ini rambut nggak gue potong sampai yang namanya lockdown atau PSBB atau apapun inilah selesai. Oke. Jadi I'm just gonna let it grow. Oke, jadi intinya adalah kita akan melihat seberapa panjang rambut gue nanti ketika masa ini selesai ya. Enggak, ini sebetulnya ini intinya sih gini, pengen tahu aja. Gue ini badan gue ini ya. Sebetulnya nutrisinya bener apa enggak? Ternyata misalnya lockdownnya lama terus rambutnya masih botak, artinya apa? Artinya apa? Tua gue. Nah, itu makanya. Tapi gue gini ya, kalau lu pakai brandingan Gen FM, mesti gue pakai brandingan Bahana ya. Boleh dong. Tapi anyway, topi ini gue pakai mulu soalnya coy, karena gue asli rambut gue kan gue panjangin ya. And you don't want to see it, man. You do not want to see it. Istri gue aja sampai yang udah gatel pengen di shave. Gue bilang jangan dong, gue bilang. Ini I'm just gonna let it grow, gue bilang gitu. Orang berusaha untuk panjangin jenggot, lo panjangin rambut ya. Gue mesti nggak bikin kemarin juga udah. Iya, jenggot udah. Oke. Terus gue akhirnya kontrak sama salah satu brand untuk live. Mereka request untuk dipotong. Oke, ya udah lah ya. Money comes first untuk situasi seperti ini. Cuma buat jenggot doang. Tapi anyway, what's up? Kemal, gini. Gue kenal lu kayaknya pertama-tama tahun 2002 ya, Mal. Zaman lu masih di MTV On Sky. Ya, itu masih 101,6, ya kan? Woi. MTV on 1016. On 1016, ya kan? Gue pertama kali kenal lu di situ dan emang lu udah siaran. Itu adalah radio pertama lu ya waktu itu ya? Yes, bener. Radio pertama gue itu adalah MTV on. Jadi gue 3 radio coy dalam hidup gue. Oke. MTV on 1016, Tracks on Sky, sama Gen FM. Sama Gen FM. Oke. Dan sebenarnya kan ternyata sekarang artinya lu kalau nggak salah mulai siaran 2001, seinget gue ya. Waktu itu ya. Pertama kali 2000 atau 2001 pertama MTV on Sky. 2000 ya. 2000. Angkatan 1 lu soalnya, seinget gue. Iya. Lu siapa lagi ya waktu itu ya? Ata, yes. Ada Amira. Terus siapa lagi? Ada Rima, gue inget kok. Terus ada Ape, ada Alim. And then, siapa lagi? Rendra, Leo. Ya. Leo, udah pada ini bunch of guys ya? who are still, they are still in the creative industry sih sampai sekarang. Tapi memang sudah tidak as a performer, as a radio announcer jatuhnya. Karina, Sandra. Karina udah menjadi salah satu head dari brand ya, baju ya. Dia fashion icon kalau nggak salah sekarang. Iya sekarang. Anyway, back to the topic. 2000 lo pertama kali siaran. 2020, it's been 20 years actually. Ya. Gimana lo ngerasain perubahan demi perubahan? Karena harus lo akui radio itu sudah tidak seperti dulu lagi. Beda banget dari pertama kali lo siaran. Bahkan kayak sekarang aja kita bisa siaran dari rumah, Mal. Ya betul. 20 years ago, kita nggak ngebayangin kan kita bisa siaran dari rumah. Benar. It's fun sih, to be honest ya. It's fun, the changes, the shift, the evolution. Yes. Dan gue alhamdulillah bisa merasakan evolusi tersebut. Gue bisa merasakan perubahan dari nol ya, dari tahun 2000 sampai sekarang. Dan itu membuat dan evolusi itu membuat siapakah gue hari ini gitu. Jadi gue merasakan siaran pertama kali pakai kaset. Ya, tahun 2000 tuh pakai kaset. Yoi. Kaset.
Kaset lu mesti nentuin lagunya diputar kapan pakai pensil ya. Nah ini pas nih. Exactly. Iya kan? Lo harus tentuin coy. Lo harus tentuin itu harus pas. Ketika di play harus benar-benar misalnya gini, plug. Abis selesai, lu rewind lagi. Yoi, biar pas kembali lagi ke situ. Kalau lu rewindnya nggak pas, ya, misalnya lu rewind terus lu nggak ngepasin, penyiar berikutnya, ya, which is Nico, let's say, misalnya Nico, oke, kita lihat lagu berikutnya yang ada di list gue adalah Dewa 19 dengan Kirana, ceklek, ada lag-nya, tuh, wah, nggak, udah, siapa nih, kelihatan nih, siapa yang pakai ini sebelumnya? Oh, si Kemal, telepon, SP1, gokil. Nah, itu. Tapi, itu mengajarkan gue yang namanya kedisiplinan. Yes. Kedisiplinan yang mohon maaf yang sekarang banyak penyiar radio tidak punya. I do agree on that. Penyiar radio sekarang itu tidak punya. Yes. Mereka mungkin lebih mikirin digital. Bukannya digital nggak penting, ya. Tapi you have to remember where is your home. Yes. Your primary job itu apa? Yes. Gitu. Gue setuju. Nah, itu jadi gue makanya kalau ditanya gue sih bersyukur banget. I'm so blessed gue merasakan semuanya perpindahan. Lu bayangin bumper lagu bumper kaset. Yes. Rewind. Wah. Nih sebelah kanan deck ada 3, sebelah kiri ada deck 2 ya plus CD 2. Depan mixer. Mic. Nah, sama pencetan berapa biji? Self-operator. Ya, oke. Exactly. Tapi kemudian sekarang kita sudah dipermudah dengan teknologi yang ada. RCS lah, segala apa itu, it's very easy, it's very simple for us to do. Tapi, gue akhirnya malah jadi kepikiran, oke, kalau kita ngomongin apa aja sih yang dibutuhin penyiar segala apa, gue rasa semua orang udah pada ngebahas itu banyak malah. Termasuk lu pun juga sharing pernah seperti itu. Tapi satu hal, tadi gue menangkap dari jawaban lu. Ada satu yang sebenarnya gue highlight ya. Sekarang tidak semua penyiar memiliki kedisiplinan itu. Iya, betul. Gue ngerasa itu juga. Pada saat angkatan-angkatan kita diajarkan minimal lu 1 jam sebelum siaran sudah harus berada di studio, preparing apa yang akan terjadi di siaran hari itu. Exactly. Ya, betul. Kan? Dan kadang-kadang itu yang malah kelupaan. At least, read it before you announce it. Iya dong? Betul. Karena itu yang penting kan sebenarnya kan. Nah, gak salah aja. Mungkin kita lebih spesifik ngebahas itu, siapa tahu ada teman-teman yang ingin menjadi penyiar dan kemudian berpikir bahwa yang namanya penyiar itu hanya, yang penting lu bisa ngomong, artikulasi, intonasi. Wah, gak bisa sih. Iya, itu bisa kayak begitu, modal kayak begitu, ya sejam aja siarannya. Ya, cukup ya. Sejam aja 2 cut ya. Sejam 2 cut ya, cukup ya. Nah, cukup. Oke. Karena kayak gitu udah banyak. Iya, kedisiplinan yang kita butuhin apa aja, Mal? Kalau menurut dari versi lu? Yang nomor 1 adalah kedisiplinan dalam bentuk komitmen ya. Komitmen dalam bekerja. Gue tuh jujur seneng banget sama penyiar yang ditaruh mana aja dia fine-fine aja. Gak ngeluh. Itu tuh, gue seneng banget tuh ketemu penyiarnya. Ditaruh di sini, ya hayu. Taruh situ, hayu. Taruh situ, hayu. Bahkan banyak penyiar-penyiar udah jago kok, yang udah ditaruh di prime time terus tiba-tiba dipindahin ke sore dia. Gue sore sih gitu. Man, if you love the job, then you just gonna do it. Anywhere, anytime gitu. Iya kan? I do agree. Iya kan? Itu balik lagi ke passion. Dari passion itu timbul yang namanya kedisiplinan itu. Disiplin apa sih? Disiplin dalam arti yang lo bilang juga tadi. Lagu, iklan, dibaca, Hamin 1 jam. Kalau gue dulu, gue itu datang Hamin 1, ya. Gue lihat dulu nih playlist gue besok apa, adlibs gue besok apa. Itu gue baca dulu. Karena kalau sekarang kan sudah ada di komputer, ya. Iklan, lagu-lagu iklan, lagu-lagu pakai RCS kan udah kelihatan semua. Kalau dulu enggak, dulu kan lagu. Lo nyusun di playlist. Abis itu di bawahnya ada slot. Itu lo susun sendiri. Iya, betul. Dan gue udah lihat tuh, oh lagu ini masuk ke adlibs ini. Bridging-nya enak ya, lagu ini ke sini. Abis adlibs ini lagunya ini, gitu. Abis ini. Dan kita yang nge-mix sendiri, jangan sampai ada 2 mobil, misalnya 2 brand mobil yang dalam satu kuadran. Misalnya Honda sama Toyota, jangan sampai satu berdekatan gitu. Itu kita yang ngatur sendiri. Dan kedisiplinan itu yang tidak dimiliki oleh banyak penyiar sekarang. Banyak penyiar sekarang yang memang akhirnya udah.
Dan sekarang itu kan software semakin canggih ya. Iya. Ini yang tidak disyukuri dan tidak dimengerti oleh banyak penyiar. Software itu sekarang bisa merekam suara kita untuk on air. Oke, gue adalah salah satu penyiar yang pertama kali pakai software ini balik lagi ke tahun 2002. Iya. 2002 itu pas gue lagi MTV, di MTV On Sky, gue dapat semacam pertukaran pelajar ke Singapura. Di Media Corp, dia punya radio 91.3 barengan sama Karina juga, gue siaran berdua, sama brandnya MTV juga, waktu itu sama Nirina juga. Nah, gue sempat siaran di sana dan gue kaget begitu nyampe sana, kok rekaman? Dikasih tahu purpose-nya rekaman itu apa. So, bukan untuk penyiarnya lele. Nah, di sini banyak penyiarnya dipakai untuk lele, kan? Kan. Gue setuju. Jangan bahkan udah pernah ke Gap juga ya penyiar, dia memakai rekaman iklannya. Dia udah take nih 2 bulan yang lalu. Dipakai lagi loh. Iklan itu di-grab sama dia filenya, ditaruh. Itu gue dengar penyiar-penyiar kayak gitu. Itu buat gue sih kayak gini, you don't love your job. You do not love your job. Gitu. Betul. Jadi, gue jelasin kenapa harus rekaman. Ya. Satu untuk caller dulu ya, Nick ya. Kenapa harus rekaman? Karena banyak sekarang, kita harus tahu nih, ability to speak di Indonesia itu bukan kayak di Amerika. Nggak semua orang bisa mengekspresikan diri mereka dengan mudah. Exactly. Nggak, ini kalau kita balik lagi ngomongin radio, banyak kok cerita yang bagus datang melalui WhatsApp, tapi gue nggak pakai penelpon dia, gue pakai orang lain untuk nyeritain. Karena begitu gue telepon, orangnya gagu gitu loh. Aku habis malam mingguan aku aduh gimana? Dia nggak bisa nyeritain gitu loh. Dan ketika lo tayangkan, itu akan menjadi hal yang kurang enak untuk didengar oleh pendengar kita jatuhnya. Betul. Yes, gitu. Jadi, makanya baiknya nomor 1 adalah rekam untuk caller biar bagus. Dan kita bisa edit. Ketika dia ngomong, hai, halo Mas Niko, gue mau cerita nih, tadi pagi gue sahur sama dimsum, terus sama, nah itu itu di-cut, jadi ke dimsum. Kayak lo nonton ini deh, kayak lo nonton YouTube aja, ya kan? Itu semua di gitu kan? Gitu. Nah, kalau YouTube yang ini saya gelindingin, Pak. Kalau yang YouTube ini saya gelindingin, Pak. Ini namanya raw. Just keep on rolling, Pak. Jadi, kalau gue ngomong kasar, masuk dong. Iya. Kan image lo ini bukan image gue. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Next. Itu satu tadi ngomongin tentang caller ya. Jadi dan di luar negeri itu diwajibkan karena setahu gue di Malaysia, di Singapura, gue ngobrol juga sama yang di Australia, mereka mutlak wajib harus direkam semua caller. Karena kalau sampai ada yang live dan ngomong jorok, itu penyiarnya bisa bukan selesai hidup lo, betul. Selesai hidup lo dan karir lo, karena lisensi lo untuk siaran bisa dicabut. Gitu. Betul. Karena takut orang ngomong jorok gitu ya. Lalu yang kedua adalah by business. Nah, ini kita lihat nih. Business. Kenapa sih harus direkam? Gini. Atau kenapa ada yang namanya live delay dalam radio itu? Jadi gini, saudara-saudaraku yang sangat kucintai, ya. Asik sedap. Satu iklan itu di radio, let's say harganya adalah 5 juta. Let's say 5 juta ya, biar gampang. 5 juta. Di 1 jam, itu ada, let's say, 3 slot. 1 slot isinya 3. Berarti 15. Udah 45 juta ya, untuk iklan, let's say. Nah, karena lu kebanyakan ngomong, lu nggak atur omongan lu, dan lu nggak atur musik lu, akhirnya slot musik ini hilang. Iya kan? Slot iklan ini hilang. Slot iklan hilang, ya kan? Slot iklannya hilang. Let's say, 1 slot ini, ya, 5 juta hilang. Lu kaliin aja. Berapa banyak 10 hari, berapa kerugian. Nah, lu kaliin setahun tuh.
Ya. Jadi kenapa dibikin direkam semuanya agar semua lebih rapih. Ketika lebih rapih orang akan tahu. Ya. Penyiar tahu nih, oh AE juga tahu. Ini gue bisa nih masukin slot lagi nih. Ini gue bisa masukin nih sejam. Sampai kok banyakan iklannya daripada lagunya yang mau ngomongnya gitu loh. Ditaruh semuanya, taruh. Ini masih bisa nih. Nah kita jadi tahu, gue bisa ngomong berapa lama. Misalnya ngomongnya nggak panjang, edit lagi, seret. Makanya direkam. Kepanjangan nih ngomong nih, ulang lagi yuk, take ulang. Gitu. Menjaga durasi artinya ya, salah satunya ya. Iya. Ujung-ujungnya adalah cuan. Gitu. Ya, jadi kalau rekaman masih lo pakai malah lo pakai untuk lo kucing-kucingan sama PD lo ngambil talkset yang lain lah. Man, get another job, man. Ya, betul. Ya? Setuju gue. Ya. Gitu. Nah, tapi masih gini, Mal. Gue setuju bahwa memang, tapi sebelumnya mungkin buat yang nonton ini, takutnya ketika kita ngomong rekaman, dipikirnya kita merekamnya berapa hari sebelum, segala apa. Sometimes it's live delay, gitu loh. Iya kan? Ya. Intinya itu yang kita bahas adalah live delay, bahwa satu cut yang kita rekam adalah untuk beberapa, ya let's say paling lama sejam kan, sejam berikutnya kan. Sejam berikutnya, ya, tapi karena memang kita untuk menjaga durasi dan segala macam, dan itu penting untuk menghindari untuk menghindari mungkin. Kalau gue kadang-kadang berpikir ketika suatu hal tidak bisa tersampaikan dengan baik, itu pun juga sebenarnya bisa di-retake, bisa diulang kalau kita live selesai, ya kan? Message-nya sampai, ya dong. Ya. Tapi kenyataannya sekarang Mal, radio itu banyak penyiar-penyiar. Kalau zaman dulu angkatan kita adalah kita memang ya kalau gue pribadi mencoba siaran, ternyata gue suka. Sekarang banyak yang menjadi penyiar karena dianggapnya sebagai stepping stone untuk menjadi artis. Nah, itu tuh. Kalau gue jadi pembicara juga banyak yang ngomong gitu tuh. Kalau gue jadi pembicara, itu banyak banget yang bilang sama gue, Kak, penyiar tuh jadi batu loncatan, gimana? Untuk jadi batu loncatan bagus nggak, Kak? Ada yang nanya kayak gitu loh. Kalau gue tanya gini, lu mungkin nggak sih? Gue tanya, lu mungkin nggak sih? Lu itu, oke, gue pengen jadi gubernur Jawa Barat. Gue mau jadi penyiar dulu untuk batu loncatan. Kenapa lu nggak langsung aja cumi gitu loh? Ya, tapi kan mereka mau jadi artis. Ya, misalkan mereka mau jadi artis gitu. Lu pengen jadi actress atau aktor gitu ya. Nanti lu kalau nggak dilihat-lihat, lu stres, ya kan? Betul. Ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya lu sebagai batu loncatan, ya udah nggak akan kemana-mana. Trust me, gue adalah seorang penyiar radio yang bisa bilang full time. Gue di kantor itu nyampe 5:30 sampai jam 12 siang. Gitu. I dedicate my life for radio. Jadi I don't know, I just love the job gitu. Jadi buat gue, bahkan gue pernah waktu itu ditawarin satu acara TV. Lu tau nggak produsernya ngomong apa? Mam, ini kan TV gitu. Ayo dong. Terus gue bilang, hah? Maksud lu gimana? Gue bilang, ini kan TV, Mal. Ayolah gitu. What the hell? Gue bilang, lu bisa ngomong kayak gitu sama gue? Man, don't underestimate my job. Kenapa don't underestimate my job? Lu tau nggak gue punya, kalau produser TV itu lagi nonton gue, lu tau nggak gue punya target berapa sama perusahaan gue? Untuk iklan ya, target gue adalah 69M satu tahun, coy. Wow. 69M, man. Nice. Edan. Dan menurut lu, gue masih main-main. Kan lu gila ngomong kayak begitu. Iya nggak? 69 miliar, coy. Ini balik lagi sebelum corona ya. Iya. Itu kan target bisnis seperti biasa. Target bisnis. Kemarin alhamdulillah Gen FM itu achieve di sekitar 62, 63 segitulah. Terus kita di challenge lagi untuk 69M tahun ini gitu loh. Tapi gue nggak tahu deh. Tapi kan kita ngeliatnya projectionnya kemarin tidak ada corona dan lain-lain ya, Bo. It's a different thing ya. Tapi gue suka. Gue suka dari jawaban lu bahwa gini, lu sebagai penyiar pun punya responsibility terhadap apa yang menjadi let's say target sales dari sebuah radio tempat lu bekerja. Karena kadang-kadang gue sebagai penyiar gini mikirnya. Ya, bagaimanapun tempat kita siaran itu adalah rumah kita. Apa yang mau di-achieve harus kita usahakan yang terbaik. Kita sebagai talent depan layar yang ada di situ, kita harus menjual itu dong sebisa mungkin. Kita harus memberikan yang terbaik sehingga klien ketika pasang iklan dan segala mereka tidak akan merasa bosan, mereka akan merasa puas.
Betul. Tapi kemudian banyak loh penyiar-penyiar yang menganggap I don't give a damn about those sales kind of target gitu. Karena itu urusannya AE, itu urusannya apa? Sedangkan kan sebenarnya kita pun sebagai penyiar seharusnya involved with that gitu. At least ya kita tahu, kita berusaha yang terbaik juga dari sisinya kita. Yes, benar. Ya kan? Jadi at least we try to do something yang bisa dijual, gitu loh. Jadi kayak gue tuh sekarang kalau udah bikin segmen, gue tuh pikirannya, ini uangnya gimana ya? Gitu. So business. Bukan cuma bukan cuma bikin segmen yuk. Bikin segmen yuk, nih jualnya kayak inline deh, ini sama ini, gitu. Bikin ini yuk, program mobil buka bareng gitu, buka barbar gitu. Buka barbar, kita yang bayarin gini. Ini kayak bisa kesini. Iya, betul. Ya, kejual kayak gitu. Mau nggak lu DP rumah lu dibayarin sama GNFM? Kejual, kayak gitu loh. Ya kan? Jadi banyak hal yang bisa kita lakuin, kreativitas, banyak yang nggak kejual juga, bro. Banyak yang kejual juga. Banyak yang nggak kejual. Tapi ya namanya juga kita kan trial and error, kita kan nggak tahu client maunya apa. We give weapons, we try, we give. Dan ya itu sekarang kalau di mindset gue adalah ini program bisa gue jual apa nih gitu loh. Yes. Karena kita ngomongin sekarang radio itu adalah sebagai bentuk bisnis jatuhnya. Kita harus ingat itu juga. Meskipun memang kalau sebagai media hiburan adalah media hiburan personal. Ya emang kita we're touching pendengar kita secara personal jatuhnya. Tapi kita ngomongin soal bisnisnya. Kita harus ngomong bisnisnya juga gitu kan. Oke, Mal. Betul. Tapi somehow memang akhirnya dunia radio ini menjadi sebuah perbincangan yang tidak akan ada habisnya, terutama di antara penyiar ya. Kalau udah kelamaan siaran, biasanya bawaannya gemes. dan sepertinya akan banyak perbincangan off the record aja yang daripada kita tayangkan di YouTube dan gue harus ngedit ya. Karena gue prinsipnya gue nggak mau ngedit, jadi kita akan masuk ke berikutnya aja ya Mal ya. Oke. Tapi lo mau nanya apa? Gue akan jawab loh. I know. Takutnya kan kepancing akhirnya kita banyak menyebutkan beberapa hal yang seharusnya tidak kita sebutkan. It's your show. It's up to you. Apa sih yang paling lo kesel ketika lo terjadi perubahan berat badan? Apa yang terjadi dengan netizen nanya? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang enak untuk lo hadapin?